Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Untuk itu buat siswa baru SMK Bina Warga 1 Bogor, Bapak ucapkan selamat datang. Semoga kalian sekolah di sini itu mendapatkan satu kesuksesan yang kalian harapkan. Untuk itu saya sebagai perkenalkan dulu, nama saya Pak Gunawan. Tugas saya di sini mungkin untuk menyampaikan apa yang dinamakan penyampaian materi ekstra kurikuler di SMK Bina Warga 1 Bogor yang kita cintai. Adapun pengolahan ekstra kurikuler di sekolah SMK Bina Warga 1 Bogor, khususnya dalam pendidikan, bukanlah sekedar transmisi ilmu pengetahuan, tapi sebagai fakta lebih dari itu. Belajar adalah mengolah daya penalaran peserta didik, terutama bagi kalian peserta didik yang baru, sebagai bekal dasar bagi setiap warga negara yang bertanggung jawab. Teori mengatakan kepada kita bahwa proses belajar tidak terjadi dalam ruang kosong. Data ilmu pengetahuan hanya dapat diserap kaitannya dengan dunia nyata. Itu yang Bapak sampaikan. Harus dengan dunia nyata. Terutama bagi peserta didik yang muda di bangku pendidikan awal nih, yang baru masuk di SMK Bina Warga 1 ini yang Bapak cintai. Di lingkungan sekolah SMK Bina Warga 1 Bogor, peserta didik merupakan unsur inti kegiatan pendidikan. Karena jika itu tidak ada peserta didik, tentunya tidak akan ada kegiatan pendidikan. Oke? Lebih dari era persaingan, apalagi ya di era persaingan sekarang nih, antara lembaga pendidikan yang begitu ketat bersaing seperti sekarang. Sekolah harus berjuang mati-matian mencari peserta didik. Apalagi dengan peristiwa yang sekarang ini yang kita alami, benar-benar kita semuanya, termasuk kalian, orang tua kalian sebagai siswa baru, juga buat semuanya juga ya, sebagai siswa SMK Bina Warga 1, harus merasa prihatin, bersabar dengan adanya peristiwa corona ini. Mudah-mudahan Allah SWT mempercepat, menghilangkan apa yang menjadi momok masalah di Indonesia ini. Sekolah harus berjuang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan siswa. Peserta didik, tidak sedikit lembaga pendidikan yang mati karena memang tidak ada siswanya. Itu ya, bukan ada. Bahkan ada sebagai ketua yayasan pendidikan yang mengatakan bahwa mencari peserta didik jauh lebih sulit daripada mencari guru. Itu kan lebih spesifik ya. Oke, untuk hal ini menggambarkan bahwa dalam kegiatan pendidikan di era persaingan ini, peserta didik merupakan suatu unsur utama yang dimanage dan dihargai martabatnya jauh berbeda dengan pembeli atau konsumen dalam dunia usaha. Manajemen peserta didik merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik itu sendiri. Mudah-mudahan kalian paham sejauh ini. Selanjutnya dalam hal ini saya
mengatur secara langsung oleh pihak sekolah adalah segi-segi lain yang berkaitan dengan peserta yang dimaksud untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik. Itulah tujuan manajemennya. Untuk selanjutnya, pembahasan daripada definisi keterkaitannya antara peserta didik dengan ekstrakurikuler. Bahasan untuk ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler dan intrakurikuler. Apa yang dimaksud dengan intrakurikuler? Jadi intrakurikuler itu nanti ada hubungannya apabila pelaksanaan ekskul tersebut sudah berjalan, lalu berhubungan dengan sekolah lain untuk diadakan lomba-lomba. Nah, itu intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut melalui bimbingan dan latihan dari guru. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Nah, ini tidak begitu aja keluar. Apa sih yang dimaksud dengan bahasan konsep ekstrakurikuler itu? Di sini Bapak paparkan semuanya berdasarkan kepada peraturan Menteri Pendidikan. Nah, harap kalian nanti ingat berdasarkan peraturan kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Nah, ada hubungannya dengan masalah pengembangan diri. Nah, nanti akan Bapak paparkan selanjutnya ya, insya Allah kalau ada pertemuan kembali. Apa itu paparan pengembangan diri? Cara perluasan diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap dan nilai-nilai. Pengertian ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, yaitu suatu kegiatan yang berada di luar program yang 10 tertulis di dalam kurikulum seperti 1. Latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Itu diantaranya. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan kegiatan sesuai dengan bakat. Sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ya? Anak-anakku yang saya cintai, khususnya siswa SMK Bina Marga 1 Bogor. Di luar sekolah yang bertujuan untuk memperdalam dan memperkaya pengetahuan siswa mengenai hubungan antar berbagai pelajaran serta menyalurkan bakat dan minat. Nah, saya yakin, Bapak yakin kalian punya bakat dan minat. Entah itu bakatnya dari masalah olahraga, terus setelah punya bakat ternyata ditunjang dengan minat. Nah, sekarang sekolah punya program
ekstrakurikuler. Contoh misalnya ekstrakurikuler bidang ini apa? Paskibraka. Nah, sekarang kita punya bakat. Kalian punya bakat. Tapi kalau tidak punya minat, itu semuanya Bapak yakin tidak akan terlaksana. Punya bakat, lalu punya minat. Nah, setelah keduanya berjalan, baru di situ ada organisasi. Organisasinya apa? Membentuk tim khusus paskibra. Nah, dari tim ini semuanya harus satu visi. Itu sebagai contoh aja, satu visi bagaimana cara mengembangkan paskibra, khususnya di SMK Bina Warga 1 Bogor yang kita cintai ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh faktor, baik faktor yang berasal dari dalam, dari individu itu sendiri, kumpulan gitu, individu itu kumpulannya. Setelah kalian berkumpul membentuk satu tim, lalu muncul faktor insting maupun faktor yang berasal dari individu itu sendiri atau faktor ekstrinsik. Tadi intrinsik, ya, yang di luar adalah ekstrinsik. Itu yang Bapak maksud untuk pembahasan ekstrakurikuler di SMK Bina Marga 1. Karena kalau bagaimanapun kita harus punya tujuan. Apa tujuan kita mengikuti ekstrakurikuler? Yang Bapak paparkan di sini mungkin tidak banyak buat kalian semuanya yang Bapak cintai, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Satu, pengembangan seluruh ranah kemampuan siswa. Satu, tujuan, ya. Tujuan keberartian kalau misalnya kalian tuh mengikuti suatu program ekstrakurikuler, Bapak paparkan tujuannya apa? Hanya di sini ada 5 faktor. Oke, Bapak paparkan kembali lagi ke 1, pengembangan seluruh ranah kemampuan siswa secara komprehensif dan seimbang. Itu loh, ya, supaya apa yang kalian ikuti itu berarti buat kalian. Jangan asal mengikuti, misalnya kalian ikuti eskul musik band, ya kebetulan saya pembinanya di eskul musik. Tiba-tiba kalian ikut dan bikin satu tim, satu grup, tapi kalian tidak tahu mau kemana, seakan-akan tidak tahu artinya. Nah, dari sini Bapak akan memberikan satu keterangan keberartiannya kalian mengikuti ekstrakurikuler, khususnya di SMK Bina Warga 1 yang kita cintai. 1, pengembangan seluruh ranah kemampuan siswa secara komprehensif dan seimbang. 2, kegiatan belajar siswa di sekolah saat ini menekankan kepada pengembangan fungsio, tidak sebelah kiri, yakni persepsi kognisi, hal-hal yang logis, sekuensialnya dan rasional. Itu. 3, mendorong rasa betah. Jadi kalian tuh betah ikut satu kegiatan ekstrakurikuler itu, kalian betah. Mendorong rasa betah, gairah, dan mencapai prestasi belajar di sekolah. Itu yang kalian harus mengerti tentang keberartian kalian ikut mengikuti program ekstrakurikuler. Ya itu anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi.
Kemudian yang keempat, mengembangkan bakat dan minat siswa. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Selanjutnya yang kelima, mengisi waktu luang agar efektif dan bermanfaat. Bandingkan kegiatan belajar ekstrakurikuler yang berlangsung pada sekolah dengan paruh waktu atau part-time, penuh waktu, full day, dan sepanjang waktu, boarding system. Nah, dari sini kalian harus mengerti keberartiannya dan mengenal bagaimana kalian supaya tidak merasa kita ini ikut ekstrakurikuler kok gini-gini amat gitu. Nah, makanya Bapak paparkan lagi gimana makna keberartian daripada kalian ikut materi ekstrakurikuler tersebut. Yang terakhir, memelihara nilai-nilai luhur budaya kehidupan bangsa yang religius. Peradaban untuk saling menghormati, menjunjung tinggi rasa persatuan, musyawarah, dan memupuk sikap berkeadilan. Itulah prinsip-prinsipnya. Bagaimana kalian supaya bisa menelaah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu benar-benar merasa tidak hanya sekedar ikut, tapi tahu keberartiannya, maknanya, gunanya buat kalian masa depan. Cobalah, ya. Ada satu yang harus kalian pahami, yaitu kita harus punya prinsip bahwa ekstrakurikuler itu terdiri dari individu, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja, kemanfaatan sosial. Nah, individu, maksudnya kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Kalau individu. Kedua, pilihannya. Ya, kalian harus punya pilihan untuk supaya punya prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan kalian dan diikuti secara sukarela. Jadi yang kita sebagai siswa yang baik harus sudah bisa menempatkan bahwa kemampuan kita tuh di sini loh. Misalnya kalau di sini tari, paskibra, musik, gitu kan. PMR, dan itu harus dengan sukarela. Jadi jangan merasa terpaksa terbawa sama rekan-rekan yang memang notabene butuh teman. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Siswaku yang Bapak cintai, keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menurut calon peserta didik secara penuh. Menyenangkan, prinsip kegiatan ekstrakurikulernya dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. Kemudian yang terakhir, manfaat sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, kegiatan ekstrakurikuler itu terdiri dari 1. Tidak, 2. Karya ilmiah, 3. Latihan atau lomba berbakat atau prestasi, 4. Seminar, lokakarya, dan pameran atau bazaar. Itulah yang sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler. Tidak, Bapak bakal di sini meliputi 1. Kegiatan kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan,
PDKS, yang pelatihan dasar kepemimpinan siswa, Palang Merah Remaja atau PMR, Pasukan Bendera Pusaka atau Paskibraka. 2. Karya ilmiah mengikuti satu kegiatan ilmiah remaja atau KIR, karya kegiatan ilmiah remaja, KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik penelitian. 3. Latihan atau lomba keberbakatan atau prestasi, meliputi pengembangan bakat. 1. Olahraga. 2. Seni dan budaya. 3. Cinta alam. Juga kalau memang kita ada fasilitasnya, apa salahnya ikut juga ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, ini yang sangat menantang. Jurnalistik, teater, termasuk keagamaan. Apa yang masuk dalam keagamaan? Contoh, misalnya kita ikut kegiatan rohis, kegiatan semacam ikut latihan rebana itu kan, apalagi kita sebagai mayoritas muslim, saya yakin di SMK Bina Warga 1 Bogor ini, alhamdulillah yang saya tahu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan itu kita selalu mengutamakan di sekolah kita ini. Yang keempat, seminar lomba karya dan pameran dengan substansi antara lain karir, pendidikan kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, dan seni budaya. Mungkin itu ya yang Bapak sampaikan, apa yang menjadi materi ekstrakurikuler pada pagi hari ini. Dan selanjutnya mungkin Bapak hanya bisa menyimpulkan dengan satu kesimpulan, bahwa kegiatan kurikuler merupakan kegiatan pokok pendidikan yang di dalamnya terjadi proses belajar, mengajar antara peserta didik dan pendidik untuk mendalami materi-materi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan kemampuan yang hendak diperoleh peserta didik. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hidup mereka atau kalian, maupun lingkungan yang ada di lingkungan kalian. Itu mungkin yang Bapak sampaikan. Terus selanjutnya nanti mungkin ada ada semacam keterangan lebih lanjut yang sifatnya visual ya. Apa yang sudah ada di sekolah kita, SMK Bina Warga 1 Bogor yang kita cintai ini, ada apa aja, ketersediaannya apa aja dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Mungkin hanya itu. Terakhir mungkin Bapak ucapkan selamat buat kalian, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Pada pagi ini Bapak selalu mendoakan kalian sehat, kuat, dan kalian bisa mengikuti terus apa yang menjadi program sekolah kita, SMK Bina Warga 1 Bogor yang kita cintai bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Selamat menjalankan tugas.